Ternyata kita memang tidak ahli perihal jatuh cinta. Kita justru lebih senang mencintai seseorang yang tidak mencintai kita. Dengan dalih mencari tantangan, akhirnya apa? Akhirnya kita yang termakan tantangan itu sendiri. Ternyata konsep jatuh cinta itu bukan seperti tantangan bagaimana kita bisa meluluhkan seseorang untuk bisa kita miliki hatinya. Bukan juga tentang bagaimana kita bisa menjadi pelindungnya di waktu payahnya. Jatuh cinta itu perihal petualangan, di mana kamu dan dia bertualang mencari satu jalan baik untuk kelak kalian bisa menemukan rumah. Pada petualangan jatuh cinta itu, berumah satu atap adalah tujuan akhirnya. Mungkin kita sering melupakan konsep ini. Dalam kata jatuh cinta itu terdapat kata jatuh sebelum cinta. Kamu sudah pahamlah bagaimana maksudnya. Dari awal kita berani menjatuhkan hati kita kepada seseorang, tentunya kita sudah harus siap untuk hati kita dijatuhkan, bahkan mungkin diinjak-injak olehnya. Ternyata gak mudah ya memberikan hati kepada seseorang, apalagi kalau ia tahu sedang sangat dicintai karena rupa. Hatimu bisa dilupakan, dibawanya berlarian, tak jarang kamu pun dijatuhkan berserakan. Itu mengapa kita gak boleh ya memberikan seutuhnya hati kepada orang lain. Sebab ketika hati itu dibuangnya, kita tidak mempunyai hati lagi. Mungkin kita sering menyebutnya dengan mati rasa. Mati rasa itu muncul ketika kita sudah memberikan sepenuhnya kepada seseorang yang tidak tepat. Gak apa-apa ya. Terima kasih pada diri sendiri. Sebab kemarin kita sudah begitu tulus kepada seseorang. Lain kali, jangan sembarangan menaruh rasa ya. Kita harus bisa menganalisanya terlebih dahulu. Dengan siapa seseorang yang sedang dekat dengan kita. Apa tujuannya? Apa yang ia inginkan darimu? Dan apakah benar ia mencintaimu dengan tulus? Mari kosongkan perasaan kalau ingin merasakan apakah seseorang itu akan tepat untuk berada di sampingmu dan menjadi kekasihmu. Kadang kita bisa merasakan rasa yang tulus ketika seseorang mencintai kita dari kekurangan yang kita miliki. Biarkan ia berkeliaran mengenalimu sendiri. Bukan kamu yang harus mengenalkan siapa dirimu sesungguhnya. Perlahan sisi baikmu akan terpancar dari bagaimana caramu bertutur kata, berbicara dengan yang lebih tua, berinteraksi dengan anak kecil, bahkan dengan bagaimana kamu menyelesaikan permasalahannya. Kita harus terlihat dewasa dari luar, dan kita bisa menjadi anak kecil yang manja ketika berada di sampingnya. Hal ini akan membuatmu menjadi menarik dan tidak membosankan siapapun untuk mendampingimu. Terkadang, kita juga butuh menjadi anak kecil di depan pasangan kita. Sebab jika benar ia mencintai kita, ia akan merasa senang ketika kamu membutuhkan caranya bercanda untuk membuatmu tertawa. Caranya melindungi ketika kamu sedang butuh tempat pulang yang nyaman. Jatuh cinta itu ibarat siapa yang mau kamu ajak berlari menyusuri jalan pulang. Yang pasti, akan ada rintangan di perjalanannya. Dan pada saat itu, kamu sedang tidak sendirian. Kamu sedang lari berdua. Dan jika pasanganmu sedang kelelahan, apa kamu tega menyeretnya untuk terus berlari? Ini tentang dua manusia keras kepala yang akan disatukan. Jadi salah satu di antaranya harus mengalah. Ketika kamu bertemu dengan api, kamu harus menjadi airnya. Ketika kamu bertemu gelap, kamu harus menjadi pelitanya. Jatuh cinta itu perihal mencari rumah. Maka carilah seseorang yang bisa membuatmu nyaman dan menjadi diri sendiri. Karena gak ada rumah yang layak ditempati jika salah satu di antaranya adalah pembohong, pemain selingkuh yang handal, atau berbagai alasan buruk lainnya. Kamu harus logis juga ya, sebab ada beberapa alasan yang tidak bisa dibenarkan untuk dilanjutkan.
pertama adalah tentang perselingkuhan. Karena apa? Karena kamu tidak cukup baginya, mengalah untuk pergi meninggalkannya. Sebab kadang selingkuh itu adalah suatu kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Tenang, kamu tidak akan kehilangannya, tapi ia yang akan kehilanganmu. Kedua, perihal kejujuran. Menurutku, hal inilah yang membuat suatu hubungan menjadi sejuk dan nyaman untuk dijalani. Keterbukaan adalah awal dari kejujuran itu terjaga. Karena jika kamu sudah memilih seseorang untuk menjadi kekasihmu, ia berhak tahu tentang semua baik dan burukmu. Kamu boleh kehilangan seseorang di hidupmu. Bahkan mungkin menurutmu itu sangat berarti. Tapi kamu gak boleh kehilangan dirimu sendiri. Aku tahu, perasaan itu tidak nyaman, membuatmu sulit tidur, tidak nafsu makan, bahkan lebih sering mengurung diri dan menjauhi dari keramaian. Dari buku When You Feel Useless. Hiduplah sekalipun tidak ada yang menginginkannya. Kamu bisa dapatkan buku aku di Gramedia terdekat, atau di profil TikTok aku, atau bahkan di link bio yang ada di Instagram aku. So, sampai ketemu di video aku selanjutnya, dan selamat bertualang di semua buku aku. Terima kasih, dadah.